Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Zahwa Nur Salsabila, mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana penyesuaian perpindahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, seperti yang kita ketahui, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 penilaian belum dapat dilakukan karena guru dan siswa masih dalam tahap adaptasi. Kurikulum Merdeka sudah 1 semester belum ada dan masih tahap E, sehingga evaluasi memerlukan waktu. Luangkan waktu untuk mempertimbangkan hasil dan proses, apalagi membandingkannya. Sebelum menggunakan kurikulum belajar Merdeka, kami dilanda pandemi COVID-19 dan harus melakukan penyesuaian untuk membantu siswa fokus belajar mandiri. Kurikulum 2013 dibalik kurikulum adalah realita zaman harus berubah dan kemajuan teknologi dari waktu ke waktu. Tentu, cara siswa belajar dan berpikir harus dapat beradaptasi dengan kondisi alam dan tuntunan zaman. Perbedaan mendasar pada kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 yang pertama yaitu meskipun kurikulum 2013 disusun berdasarkan pada tujuan serta standar pendidikan nasional, namun keistimewaannya terletak pada memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan siswa profil Pancasila. Yang kedua, persyaratan waktu jam pelajaran ditetapkan dalam satuan 1 minggu pada kurikulum 2013, namun dalam satuan 1 tahun pada kurikulum asli. Yang ketiga, kurikulum mandiri mengikuti proses pembelajaran rutin mingguan dan mengutamakan kegiatan dalam kelas. Jadi, waktu yang diperlukan untuk pembelajaran lebih fleksibel daripada yang dibutuhkan pada kurikulum 2013. Yang keempat, kurikulum 2013 mempunyai beberapa aspek penilaian, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Kurikulum yang unik berfokus pada proyek dan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang meningkatkan profil siswa Pancasila. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 mengenai kurikulum dan kurikulum mandiri. Pada umumnya pembelajaran pada kurikulum 2013 hanya berfokus pada pembelajaran yang terjadi di dalam kelas atau tatap muka. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka berfokus pada pembelajaran di kelas, jam pelajarannya 70-80%. Dan kombinasi kurikulum mandiri akan dilaksanakan. Pembelajaran KO kurikuler digunakan sepanjang proyek untuk meningkatkan profil siswa Pancasila. Materi ini lebih aplikatif karena lebih aplikatif dan mudah diakses dalam kaitannya dengan kehidupan siswa sehari-hari. Ketika mempelajarinya, memahami kegunaannya membuat lebih mudah digunakan. Pemahaman dan garis berdasarkan tujuan siswa sehingga Anda dapat melihat perubahan positif dalam penerapan kurikulum pembelajaran mandiri Anda. Anda dapat mengetahui bahwa Anda sedang mempelajari topik dan materi yang dapat Anda pahami penerapannya. Ketika mempelajarinya, memahami kegunaannya membuat lebih mudah digunakan. Pahami dan garis berdasarkan tujuan siswa Anda sehingga Anda dapat melihat perubahan positif dalam penerapan kurikulum pembelajaran Merdeka. Sedang mempelajari topik dan materi yang Anda dapat pahami penerapannya untuk dapat melanjutkan atau mempertahankan kurikulum pembelajaran mandiri ini. Perlu dilakukan perubahan pola pikir guru dan siswa secara berkala agar dapat melanjutkan ke tahap E dan dari tahap E ke tahap F.
Jika diterapkan secara konsisten, pasti akan membawa perubahan positif. Nah, berikut adalah sekolah perlu menerapkan strategi tertentu dalam menyiapkan transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Yang pertama, tenaga pendidik harus membuat perangkat berupa ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran yang disusun dalam bentuk modul. Yang ketiga, penyusunan penilaian diagnostik yang dipakai untuk mengetahui bakat awal siswa. Yang keempat, tes formatif dan submatik untuk melaksanakan pembelajaran mandiri. Sekolah perlu mempersiapkan yang pertama yaitu sarana dan prasarana, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Karena sumber kurikulum yang mandiri, maka banyak terjadi perubahan pada bahan ajar. Oleh karena itu, jika siswa otomatis menggunakan buku-buku lama, isinya akan bertentangan dengan kurikulum Anda sendiri dan tetap tidak memahami. Yang kedua, media yang digunakan dalam pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan praktik dan pemahaman pengetahuan siswa. Ketika pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas tidak berhasil, terutama dalam hal minat belajar siswa, maka siswa merasa kurang pengetahuannya dan akhirnya menyadari bahwa bakat dan minatnya tidak diketahui. Jika tidak, Anda akan terpengaruh secara otomatis. Memilih jurusan bisa jadi membingungkan dan pada akhirnya memengaruhi motivasi dan minat belajar siswa tersebut. Inisiatif yang perlu disiapkan oleh orang tua dan wali apabila satuan pendidikan menerapkan kurikulum belajar mandiri, artinya dengan fitur kontrol, orang tua tetap perlu mengontrol anak dan mendampinginya dalam penggunaan teknologi, khususnya penggunaan ponsel. Ponsel merupakan salah satu sarana untuk mempermudah pendidikan. Perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, terjadi reformasi kurikulum yang dikenal sebagai kurikulum belajar mandiri dan kurikulum Merdeka. Perubahan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Saat ini, pendekatan program studi mandiri telah terjadi sebuah alternatif dalam ranah pendidikan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Iptek telah berusaha mempromosikan berubah menjadi kurikulum nasional. Kurikulum ini tidak diwajibkan di setiap lembaga pendidikan dan tidak ada syarat khusus untuk satuan pendidikan yang menerapkannya. Berbeda dengan kurikulum 2013 yang menekankan pada sekolah bersertifikasi A, kurikulum Merdeka Belajar didesain untuk mengatasi tantangan dalam sistem pendidikan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokusnya adalah pada pengembangan kepribadian, keterampilan, peningkatan minat dan kemampuan siswa untuk mengurangi beban materi, ajar, dan tugas yang diberikan pada siswa. Kurikulum 2013 hanya memusatkan perhatian pada pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Prinsip kemerdekaan belajar menjadi prioritas utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Iptek dalam usahanya memperbaiki proses pendidikan di Indonesia. Transformasi kurikulum di Indonesia merupakan sebuah perubahan terbesar dalam ranah pendidikan. Saat ini, kurikulum mandiri hanya menjadi sebuah opsi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Ilmu Pengetahuan. Teknologi sedang berupaya untuk mengadopsinya sebagai kurikulum nasional. Kurikulum yang unik ini tidak diwajibkan di setiap sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Iptek mengatakan bahwa berbeda dengan kurikulum 2013 yang menekankan pada sekolah bersertifikasi A, tidak ada kriteria khusus bagi sekolah yang ingin mengadopsi kurikulum tersebut. Riset dan teknologi telah memperbarui kurikulum ini untuk menghadapi tantangan masa kini. Kurikulum belajar mandiri ini memusatkan perhatian dan pengembangan kepribadian dan keterampilan siswa serta meningkatkan minat dan keterampilan mereka untuk mengurangi beban menteri dan tugas pembelajaran pada siswa. Kurikulum 2013 hanya fokus pada pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Konsep kebebasan belajar menjadi hal yang paling penting bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Iptek.
Prinsip kemandirian dalam materi ajar dan tugas menjadi ciri khas utama dalam kurikulum ini, yang memberikan kepada siswa yang kini dianggap menurun. Pembelajaran berbasis tema merupakan suatu bentuk karya yang di mana pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai dipadukan dengan pembelajaran dan pemikiran kreatif. Melalui tema, pembelajaran tematik meningkatkan pada partisipasi siswa karena pembelajaran berlangsung secara aktif dan siswa memperoleh pengalaman dalam mencari informasi tentang isi yang dipelajarinya. Selain itu, pembelajaran tematik juga memperkuat pada konsep pembelajaran menggunakan bahasa yang baik. Yang pertama yaitu faktor penentu pengembangan kurikulum. Terdapat faktor lain yang mengaruhi pengembangan kurikulum, seperti dalam filsafat pendidikan, variasi pendekatan filsafat seperti fernansi, esensialisme, eksistensialisme, dan proksivisme dalam proses perencanaan kurikulum. Prinsip-prinsip dari pendekatan filsafat tertentu bisa digunakan sebagai paduan untuk merumuskan konsep-konsep yang akan dijalankan dalam kurikulum yang sedang dirancang. Yang kedua yaitu psikologi. Ada dua bidang psikologi yang menjadi landasan untuk meningkatkan kurikulum. Yang pertama ada psikologi pendidikan dan psikologi belajar. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu yang mengkaji sikap tersendiri terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan, serta membahas berbagai aspek, tugas, dan topik yang terkait dengan perkembangan individu. Semua ini menjadi pertimbangan dan dasar untuk merancang kurikulum. Yang ketiga, pembangunan nasional dan pembangunan dunia. Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh perkembangan di tingkat nasional dan global, baik di negara yang maju maupun negara yang masih berkembang. Tidak ada kurikulum yang bisa dipertahankan secara statis. Oleh karena itu, penyesuaian kurikulum perlu dilakukan sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat cukup mudah, tetapi setelah era pertengahan, mereka mengalami kemajuan yang cepat berbagai teori. Dan tidak diragukan bahwa mereka akan terus bertransformasi. Perkembangan iptek, khususnya dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah secara signifikan mengubah pola kehidupan manusia. Tujuan dari kurikulum adalah untuk memastikan bahwa peserta didik dapat mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka dapat mengikuti kemajuan zaman. Strategi pendidik saat menghadapi proses transformasi kurikulum 2013 menuju kurikulum 2 Merdeka artinya pembelajaran didasarkan pada minat, gaya belajar, dan motivasi belajar siswa. Penerapan pembelajaran diwujudkan sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa. Misalnya, gaya belajar visual membuat siswa lebih mengutamakan penyajian gambar dari LKPD. Siswa dibimbing untuk menyajikan hasil pemahaman melalui gambar atau menyajikan permasalahan LKPD. Hal ini juga disajikan dalam gambar daripada siswa yang lebih memilih bergerak karena alasan kinestetik. Misalnya seorang instruktur mengemudi dan mengangkat isu terkait dari Zapin Pontianak. LKPD dalam proses pembelajaran, misalnya pada saat membuat gerak tari kreatif dengan materi kombinasi pada kelas matematika. Siswa dapat menggabungkan gerak tari kiri kanan bolak-balik serta mempelajari beberapa gaya dari tari yang diciptakan oleh siswa kombinasi, sebab tahapannya belum selesai. Namun yang paling penting, kami menerapkan kombinasi tersebut pada pembelajaran yang berbeda. Itulah tadi pemaparan materi mengenai penyesuaian perpindahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!